Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan NIM 2304030010. Dalam video ini saya akan membahas materi mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Materi yang pertama saya bahas yaitu tentang asuransi syariah. Asuransi syariah adalah jenis asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam asuransi ini, serta saling menanggung risiko satu sama lain dengan tujuan membantu dan melindungi sesama. Prinsip utama yang mendasari asuransi syariat adalah ta'awun atau tolong-menolong dan tabarruk sumbangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Perbedaan dengan asuransi konvensional salah satunya itu dalam akad atau perjanjian. Akad dalam asuransi syariah jelas dan sesuai dengan hukum syariah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, akad lebih bersifat kontraktual biasa. Adapun manfaat dari asuransi syariah yang pertama itu kehalalan. Asuransi syariah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga lebih sesuai untuk umat muslim. Yang kedua, transparansi. Proses pengelolaan dana bersifat transparan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, keadilan dan kebersamaan. Asuransi syariah menekankan pada keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama antar peserta. Selanjutnya yaitu materi tentang Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan atau gadai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan yang halal dan berlandaskan pada akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti akad ran atau gadai, akad ijarah atau sewa, dan akad murabaha atau jual beli. Perbedaan dengan pegadaian konvensional dan dengan pegadaian syariah yaitu dilihat dari akad yang digunakan. Akad-akad dalam pegadaian syariah seperti ran, ijarah, dan murabaha harus sesuai dengan hukum syariah. Sedangkan pegadaian konvensional menggunakan perjanjian lebih umum. Adapun manfaat pegadaian syariah yang pertama yaitu kehalalan. Transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah memberikan kenyamanan bagi umat muslim. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan yang transparan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, solusi keuangan yang aman. Menyediakan pinjaman dengan jaminan yang aman dan adil sesuai dengan hukum Islam. Adapun salah satu contoh dari produk pegadaian syariah yaitu murabaha emas. Pembelian emas secara angsuran dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Selanjutnya, perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Layanan ini mencakup sebagai produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan individu maupun bisnis tanpa melanggar hukum syariah. Prinsip-prinsip utama dalam perusahaan pembiayaan syariah yang pertama yaitu akad syariah atau perjanjian. Transaksi dilakukan berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan syariah seperti murabaha, musyarakah, dan mudarabah. Yang kedua yaitu ada larang riba, dan yang ketiga transaksi halal serta keadilan dan transparansi. Adapun produk-produk dari perusahaan pembiayaan syariah salah satunya itu murabaha, pembiayaan dengan skema jual beli di mana perusahaan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati bersama. Adapun manfaat dari perusahaan pembiayaan syariah yang pertama ada kepatuhan syariah. Menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memberikan ketenangan pikiran bagi umat muslim. Yang kedua, keadilan dan transparansi. Semua transaksi dilakukan secara adil dan transparan, memastikan kepercayaan antara nasabah dan perusahaan. Yang ketiga, diversifikasi produk.
menawarkan berbagai produk pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan bisnis. Kontribusi dan yang keempat, kontribusi pada ekonomi syariah, membantu mengembangkan ekonomi syariah dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang halal dan beretika. Selanjutnya yaitu modal ventura syariah. Modal ventura syariah adalah jenis pembiayaan modal yang diberikan kepada perusahaan startup atau usaha kecil menengah dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Modal ventura syariah menyediakan dana ekuitas atau kuisi ekuitas bagi usaha yang berpotensi tinggi, dengan tetap mematuhi hukum syariah yang melarang riba atau bunga dan mendorong konsep bagi hasil. Adapun prinsip-prinsip utama dalam modal ventura syariah, yang pertama yaitu musyarakah atau kemitraan, yang kedua mudharabah atau bagi hasil, yang ketiga tidak ada riba atau bunga, yang keempat investasi yang halal. Manfaat dari modal ventura syariah yaitu pembiayaan alternatif, menyediakan sumber pembiayaan alternatif bagi perusahaan startup dan UKM yang mungkin sulit mendapatkan dana dari lembaga keuangan konvensional. Yang kedua, keadilan dan kebersamaan. Prinsip bagi hasil menciptakan rasa keadilan dan kebersamaan antara investor dan pengusaha. Dan yang ketiga, pengembangan usaha halal. Mendukung pengembangan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi. Salah satu contoh skema modal ventura syariah yaitu musyarakah muntanakisa, skema di mana pihak modal ventura secara bertahap menjual kembali sahamnya kepada perusahaan sehingga pada akhirnya pengusaha memiliki penuh kepemilikan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah program pensiun yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Program ini dirancang untuk memberikan manfaat pensiun kepada peserta tanpa melanggar hukum Islam yang melarang riba, gharar, dan maisir. Adapun prinsip-prinsip utama dana pensiun syariah, yang pertama itu akad yang halal, investasi yang halal, serta transparansi dan akuntabilitas. Manfaat dana pensiun syariah yang pertama itu keamanan finansial di masa pensiun. Dana pensiun syariah membantu peserta mempersiapkan masa pensiun dengan memberikan manfaat keuangan yang stabil dan halal. Yang kedua, kepatuhan syariah. Dana pensiun ini sesuai dengan hukum Islam, memberikan ketenangan pikiran bagi umat muslim yang ingin memastikan tabungan pensiun mereka halal. Dan yang ketiga, transparansi. Dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, peserta mendapatkan pinjaman bahwa dana mereka dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Adapun jenis-jenis dana pensiun syariah, yang pertama yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK syariah. Program pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja untuk karyawannya, di mana kontribusi dapat berasal dari pemberi kerja dan atau karyawan. Dan yang kedua yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK syariah. Program pensiun yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang terbuka untuk masyarakat umum. Adapun salah satu tantangan dana pensiun syariah yaitu kurangnya kesadaran. Kesadaran akan pentingnya dana pensiun syariah masih perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat. Materi yang terakhir yaitu lembaga wakaf. Lembaga wakaf adalah organisasi yang berfungsi untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama lembaga wakaf adalah memastikan bahwa aset wakaf dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip utama dalam lembaga wakaf yaitu yang pertama keberlanjutan, yang kedua transparansi, yang ketiga kepatuhan syariah.
Peran dan fungsi lembaga wakaf. Yang pertama adalah pengumpulan wakaf. Mengumpulkan aset wakaf dari individu atau institusi yang ingin mewakafkan hartanya. Yang kedua, pengelolaan dan pengembangan. Mengelola dan mengembangkan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerima manfaat. Yang ketiga, distribusi manfaat. Menyalurkan manfaat dari aset wakaf kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan tujuan wakaf. Yang keempat, edukasi dan sosialisasi. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf dan cara mewakafkan harta sesuai dengan syariah. Adapun manfaat wakaf. Yang pertama, manfaat sosial. Wakaf dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, manfaat ekonomi. Aset wakaf yang produktif dapat memberikan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, manfaat keagamaan. Wakaf mendukung penyebaran nilai-nilai keagamaan dan membangun fasilitas ibadah. Sekian dari pembahasan materi saya. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.